Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa tidak semuanya masalah itu mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Apa sebenarnya yang akan terjadi dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan kita. Nah, kalau kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan bahwa tidak selamanya masalah itu mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Yang paling penting adalah bukan karena kesalahan kita. Tetapi ketika ada masalah datang, ketika ada persoalan datang, ketika ada pergumulan datang, ketika masalah menghimpit kita, tergantung bagaimana kita meresponinya. Nah, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami yang namanya himpitan, persoalan, pergumulan, Pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi betapa perlunya kita memahami bahwa ketika kita mengalami yang namanya himpitan, persoalan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah baik bagiku supaya apa? Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin pada waktu ada masalah, pada waktu ada persoalan, pada waktu ada pergumulan, kita belum memahami sebenarnya, tetapi pada waktu kita menghadapi masalah itu, menghadapi persoalan itu, ketika kita meresponinya dengan hal yang positif, maka di situ dikatakan adalah baik bagiku, adalah baik bagiku supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami persoalan, pada waktu kita mengalami pergumulan, Alkitab melaporkan baik bagiku supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi persoalan dan pergumulan, jangan langsung meresponi hal yang negatif, tetapi senantiasa meresponi hal yang positif, karena kita tahu bahwa pada waktu kita menghadapi hal yang positif, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi belajar ketetapan Tuhan lewat kejadian, lewat persoalan yang kita hadapi, belajar bahwa kita senantiasa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dari persoalan, dari pergumulan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, bagaimana respon kita kalau kita menghadapi yang namanya masalah, pergumulan? Yang kedua adalah kita tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi hari-hari ini. Saya mengalami persoalan ini, saya mengalami pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena saya tahu bahwa di balik pergumulan, di balik persoalan yang saya hadapi,
ada makna yang tersendiri. Jadi belajar mengucap syukur pada waktu kita menghadapi masalah, bahkan pada waktu kita mengucap syukur, ada sukacita di situ. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Jadi saudaraku yang kekasih, pada waktu Anda mengalami yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan, yang kedua, Anda tetap mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di balik semua kejadian itu pastilah ada sesuatu yang Tuhan mau. Jadi mengucap syukur. Bahkan Tuhan bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk bersukacita. Kemampuan untuk bersukacita di dalam persoalan pergumulan kita. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini, bahwa ternyata jemaat di Korintus mereka dicobai dengan hal yang sangat berat. Tetapi Tuhan mengatakan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan sendiri yang memampukan, yang menguatkan mereka. Mereka tetap bisa mengucap syukur, mereka tetap bisa bersukacita. Bagaimana mungkin, Pak, saya bisa bersukacita karena persoalan kemampuan yang saya hadapi hari-hari ini? Persoalan saya begitu berat. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur? Bagaimana mungkin saya bersukacita? Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Alkitab melaporkan bahwa kuasa untuk bersukacita itu, kuasa untuk mengucap syukur itu berasal daripada Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri, kalau dengan kemampuan sendiri kita tidak mampu, tapi pada waktu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bersukacita. Bahkan Alkitab melaporkan bahwa raja bisa bersukacita karena Tuhan yang berikan kuasa kepada dia untuk bersukacita. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-21. Ayatnya yang kedua. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Alkitab melaporkan bahwa betapa besar sukacita yang dialami oleh raja. Karena apa? Karena Tuhan berikan kuasa untuk bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita memahami bahwa tidak selamanya masalah itu membawa hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa selagi dicobai mereka bisa bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami persoalan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah? Camkan firman Tuhan ini baik-baik, bahwa dengan kuasa daripada Tuhan kita bisa bersukacita, kuasa daripada Tuhan kita bisa mengucap syukur. Jadi pada waktu kita ada masalah, persoalan, himpitan, masalah, yang kedua, mengucap syukur. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita adalah mengucap syukur dan bersukacita selagi dicobai, firman Tuhan katakan.
Jemaat di Korintus mereka bisa bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan sukacita. Lalu yang berikut, kekasih Tuhan. Bagaimana respon kita pada waktu ada masalah, pada waktu ada persoalan, pada waktu ada pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Yunus pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Lewat masalah kita belajar bahwa Yunus mengingat Tuhan. Jadi lewat masalah persoalan Yunus mengingat Tuhan. Artinya adalah pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami persoalan pergumulan yang bertubi-tubi, yang ini belum selesai, sudah datang persoalan yang kedua, persoalan yang pertama, yang kedua belum selesai, yang ketiga datang, dan begitu datang silih berganti. Tapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan seperti Yunus, pada waktu jiwanya gundah gulana, pada waktu dia mengalami masalah, persoalan, pergumulan, maka dia katakan teringatlah dia akan Tuhan. Jadi sering sekali bahwa lewat masalah itu, lewat persoalan itu kita mengingat Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang dari dalam hati kita. Kita datang kepada Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami pergumulan dan persoalan, maka di situ kita teringat akan Tuhan. Jadi pada waktu ada masalah, kita bisa mengingat Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah lupa akan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Jadi lewat masalah ini, lewat persoalan ini, lewat pergumulan ini kita mengingat Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari responi setiap masalah. Bahwa dengan adanya masalah, bahwa dengan adanya persoalan, bahwa dengan adanya pergumulan, tantangan, maka kita teringat akan Tuhan, teringat akan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kita belajar bahwa kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Masalah bertubi-tubi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keluarga, masalah keuangan datang bertubi-tubi. Tapi mari kekasih Tuhan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita ingat akan Tuhan. Kita mengingat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini pergumulan saya. Tuhan, ini yang saya hadapi. Lewat masalah itu kita teringat akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu senantiasa menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Lalu yang keempat, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat di dalam Yunus pasal 2. Yunus pasal 2 ayat 9 firman Tuhan katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa lewat masalah Yunus menepati nazarnya. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan,
bahwa sebenarnya dia itu mau berangkat ke Niniwe. Tuhan suruh ke sana. Tapi dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia bersiap melarikan diri. Mari kita lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya nasarnya itu adalah dia sebenarnya mau ke Niniwe. Tetapi apakah dia berangkat ke sana? Sebelumnya enggak. Lewat masalah, lewat persoalan, maka pada waktu dia pergi ke Tarsis, saudara tahu, waktu dia naik kapal, maka kapal itu menjadi goncang. Jadi orang-orang di dalam kapal itu menemukan yang namanya Yunus. Lalu orang-orang di kapal itu mengatakan, kami apakan engkau supaya kapal ini tidak goncang? Karena kapal itu hampir terpukul hancur. Maka Yunus berkata, buang saja saya ke laut. Maka mereka membuang ke laut. Nah, tetapi tahukah saudara, pada waktu dia ada di dalam perut ikan itu, dia teringat akan Tuhan. Teringat dia bahwa dia itu sudah tidak menepati nasarnya. Tapi lewat masalah itu, lewat persoalan itu, lewat pergumulan itu, maka Tuhan ingatkan lagi janjinya, nasarnya yang pernah dia ceritakan kepada Tuhan. Dia mau kembali berangkat ke Niniwe. Pada waktu kapan itu terjadi? Pada waktu ketika masalah dan persoalan itu muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang keempat adalah akibat masalah itu, maka Yunus membayar nasarnya, menepati nasarnya, menepati janjinya. Sering sekali pada waktu kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan. Lewat masalah itu kita mulai teringat akan janji kita, akan nasar kita kepada Tuhan dan menepatinya. Dari mana kita tahu bahwa Yunus itu menepati janji? Nah, mari kita lihat di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 3, firman Tuhan katakan begini. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu ada masalah, dia dibuang ke laut, lalu dia ditelan oleh ikan besar. Maka dari perut ikan itu dia berkata, Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Dan atas perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menolong bahwa ikan itu memuntahkan Yunus. Tapi lewat kejadian itu, lewat masalah itu, maka Yunus mengingat nasarnya. Dan kita melihat dalam Yunus pasal 3 ayat 3 ini, maka dia menepati nasarnya, maka dia bersiap untuk pergi ke Niniwe. Maka itulah sebabnya hari ini saya sampaikan bahwa sering sekali lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan, membuat kita ingat akan janji kita kepada Tuhan, membuat kita ingat akan nasar kita kepada Tuhan. Dan ternyata Yunus yang tadinya dia pergi ke Tarsis, tetapi dengan ada masalah, dengan adanya persoalan, dia mengingat kembali akan nasarnya dan dia menepati janjinya dan menepati nasarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu Saudara
yang selama ini berjanji, yang selama ini bernasar kepada Tuhan. Mungkin apa saja yang pernah Anda janjikan, nasarkan kepada Tuhan, Anda belum tepati. Nah, ketika ada masalah, Tuhan ingatkan, loh, ini kamu belum menepati janjimu, ini kamu belum menepati nasarmu. Maka inilah waktunya Anda menepati janji Anda, menepati nasar Anda. Lewat apa? Lewat masalah. Lalu yang kelima mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 5. Firman Tuhan katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Alkitab melaporkan bahwa pada waktu Ayub selama ini melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dia jujur. Tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan yang barusan saya sampaikan adalah, dia berkata dulu, hanya kata orang saja saya mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan sebagainya. Tetapi dia berkata bahwa sekarang mataku memandang akan engkau. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi yang kelima, kekasih Tuhan, lewat masalah, Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mataku sendiri memandang akan engkau. Kalau dulu kata orang saja, mungkin di antara saudara hari-hari ini, mungkin saja Anda selama ini aktif melayani, pergi ke gereja, berdoa, tapi mungkin hanya sekedar tugas doang. Dan Anda tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya kata orang saja, jangan hanya kata pendeta saja, tetapi Anda sendiri mengalami bahwa lewat masalah, lewat mengalami pergumulan, Anda tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Mungkin Anda sudah disembuhkan dari sakit penyakit dan Anda berkata, iya. Kalau dulu orang lain hanya berkata bahwa Tuhan itu menyembuhkan, tetapi ketika Anda disembuhkan, maka Anda mulai mengerti bahwa benar-benar Tuhan itu baik, karena Anda sudah mengalami sendiri bahwa Anda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Lalu yang berikut, yang keenam, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang keenam, mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan, Ayub mengatakan, aku mencabut perkataan. Tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan dia mencabut perkataannya, perkataan sia-sia yang dia cabut? Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dia cabut, apa yang pernah dia keluhkan, apa yang pernah dikeluhkan oleh Ayub. Nah, mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Nah, mari kita melihat ayat yang pertama seperti ini. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi Ayub pernah mengatakan, aku bosan hidup. Mungkinkah ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang mungkin selama ini Anda berkata, saya sudah bosan hidup, ngapain lagi saya hidup? Sakit penyakit datang, keluarga keadaan morat marit begini, persoalan bertubi-tubi, maka Anda mulai berkata, aku bosan hidup.
Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bahwa Ayub mencabut perkataan sia-sia yang pernah dia lontarkan. Nah, mari kekasih Tuhan, lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan, kita boleh mencabut setiap perkataan sia-sia yang pernah dilontarkan. Mungkin Anda pernah berkata, saya bosan hidup, saya mau bunuh diri aja, saya mau gantung diri aja. Tetapi hari ini lewat masalah, Anda boleh melihat bahwa Tuhan itu menolong Anda, Tuhan itu menyertai Anda, dan Anda bisa berkata, aku mencabut semua perkataan sia-sia yang pernah saya lontarkan. Dan Anda bisa melakukan seperti itu. Ayub sudah melakukan hal itu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata lewat masalah itu, lewat persoalan itu, lewat pergumulan itu, lewat tantangan itu, maka kita dimurnikan oleh Tuhan. Jadi lewat masalah kita dimurnikan, diuji oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata bahwa tidak selamanya masalah itu membuat hal yang buruk dalam hidup kita. Ternyata lewat masalah, ternyata lewat persoalan, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat pencobaan, yang terjadi adalah kita dimurnikan. Kalau mungkin selama ini motivasi Anda mengikut Tuhan belum murni, maka hari ini firman Tuhan katakan lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan kita dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari responi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami masalah, tetapi responilah dengan cara yang positif. Saya percaya bahwa firman yang saya sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman ini berakar, bertumbuh dalam hati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan, tidak selamanya hal yang buruk dalam hidup kami. Ajari kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami meresponi sesuai dengan firman-Mu, supaya kami boleh meresponi dengan cara yang positif. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.